Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Nah, baik, kita bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan bisa memelihara kita sehingga kita boleh ada sampai dengan detik hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan ajak kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal 22. Kita akan baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Semua sudah dapat? Saya akan baca bagian ini. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap dari seorang Abraham yang kita kenal sebagai bapa segala orang yang beriman.
Ayat-ayat ini menjelaskan buat kita semua terkait dengan pengalaman yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Abraham maupun Ishak. Cerita ini kebanyakan kita hanya menyoroti tentang soal Abraham. Tetapi karena kita mengabaikan tentang seorang yang namanya Ishak anak Abraham. Kita paham betul bahwa Abraham telah membuktikan jati dirinya sebagai seorang yang takut akan Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kadang kita melupakan satu bagian penting yang dipertontonkan oleh seorang yang namanya Ishak. Kita perhatikan dalam percakapan ini menjelaskan bahwa Abraham bersama bujang dan anaknya membawa ke salah satu tempat yang ditunjuk Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang namanya Ishak. Ishak tidak tahu menahu bahwa dia sedang berjalan, tetapi dia akan menjadi korban dari permintaan Tuhan untuk menguji iman Abraham. Karena itu dalam percakapan tadi Ishak bertanya, sudah ada kayu, sudah ada api, di mana korban? Anak domba yang akan dipersembahkan. Mungkin kemudian kita akan mengatakan, apakah Ishak tidak punya daya? Saya ingin sedikit mengatakan begini, dalam beberapa penelitian teologi, memprediksi usia Ishak ini, ada yang mengatakan sekitar 20 tahun, ada yang mengatakan sekitar 30 sampai dengan 37 tahun. Tapi saya membuatnya begini, usia Ishak bisa dari 20 sampai dengan 37 tahun. Artinya Ishak bukan anak kecil lagi yang tidak punya daya membela diri. Artinya Ishak dia punya kemampuan melarikan diri. Karena dia bisa memikul beban dengan perjalanan yang kita katakan 2-3 hari. Dan bahkan mereka akan mendaki bukit atau gunung. Di pundak dari Ishak ada beban kayu. Di mana kayu itu akan dipakai untuk membuat mezbah. Bagaimana membakar korban. Artinya dari gambaran ini, Ishak bukan bayi atau anak kecil. Banyak yang kemudian penafsir mengatakan, Ishak ini sudah cukup besar atau sudah tidak muda lagi. Pertanyaan saya adalah, di saat semua mezbah itu sudah dibangun, lalu kemudian kan percakapan ini tidak dilanjutkan dengan mengatakan bagaimana cara berbicara kepada Ishak supaya Ishak ini siap diikat, siap dibawa dan diangkat, ditidurkan di atas mezbah. Kan tidak ada cerita di sana. Hanya kemudian Alkitab mengatakan bahwa Abraham siap menyembelih. Dalam beberapa tradisi mengatakan bahwa persembahan korban manusia itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan Alkitab banyak menyatakan kepada kita bahwa Allah sangat murka dan tidak senang dengan persembahan korban oleh manusia. Tapi menarik pada kesempatan ketika Tuhan menguji iman Abraham, Tuhan meminta korban supaya anak perjanjian ini dipersembahkan. Apakah ini kemudian kita menggambarkan ini menjadi bagian dari protesnya Allah yang kemudian ditunjukkan lewat Abraham agar supaya siapapun manusia di dunia ini tidak boleh mempersembahkan anak atau manusia sebagai korban untuk sebuah kepentingan. Namun yang kemudian saya ingin sampaikan bahwa Ishak punya peluang untuk melarikan diri. Ishak punya kekuatan untuk bisa berlari
atau melarikan diri dari ayahnya yang usianya jauh lebih tua daripada Ishak. Ishak bisa protes dengan ayahnya. Bapak semboleh begitu, kalau dalam bahasa Ambon semboleh. Hanya orang-orang kafir yang mempersembahkan manusia. Katong takut akan Tuhan, tidak boleh. Tapi tidak ada komentar sedikit pun di sana. Artinya begini, sikap Ishak mengajarkan kepada kita, Ishak betul-betul menghormati ayahnya dengan keputusan untuk mentaati firman Tuhan. Dari sisi Ishak menghormati ayahnya atau menghormati orang tuanya. Kenapa menghormati orang tuanya? Karena orang tuanya mentaati permintaan firman Tuhan. Nah, kalau hari ini saya mau ingin menyampaikan betapa penting sebagai anak-anak menghormati orang tua, dan Alkitab mengatakan itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu Alkitab mengatakan lanjut supaya, berarti kalau pendek umurnya mesti bikin apa? Jangan, pelayan-pelayan jangan tertawa di atas turun dan dengar firman Tuhan. Apa saudara? Kalau pendek umur apa? Jangan menghormati siapa? Orang tua, ayah atau ibu. Nah, kalau panjang umur berarti harus hormati. Jadi kan sederhananya, panjang umur hormati ayah dan ibu atau orang tua. Pendek umurnya jangan hormati orang tua. Alkitab katakan itu. Nah, Ishak menghormati ayahnya. Juga keputusan ayahnya untuk mentaati firman Tuhan ketika Ishak akan dipersembahkan. Ishak taati kepada ayahnya karena Ishak sadar ayahnya itu sedang melakukan perintah Tuhan. Saya sangat percaya ketika memang Alkitab tidak menjelaskan terkait dengan percakapan-percakapan. Tetapi saya percaya ada negosiasi terselubung yang tidak dicatat Alkitab. Mungkin mengatakan Ishak itu bahasa Ambon apa? Cak ya. Caken. Caken. Ini Tuhan minta. Tuhan minta beta harus persembahkan caken. Lalu Ishak punya respon pasti. Atau caken mengetahui ini. Abraham ini panggil apa? Biasa orang Ampi ya. Bapak Ampi. Kan Tuhan mau begitu. Masa Bapak Ampi mau caken mau dipersembahkan? Bapak Ampi bilang, tapi caken Tuhan kan minta begitu. Kalau tidak, bagaimana dengan beta? Katong ini kan selalu petunjuknya Tuhan. Tuhan selalu bicara langsung. Jadi tidak melalui perantara, selalu percakapan Abraham dengan Allah itu secara langsung. Tidak melalui perantara, langsung. Jadi mungkin Ampi katakan, caken, ini Tuhan bicara langsung loh. Bayangkan ketika Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Tuhan bicara juga. Semua hal Tuhan bicara. Perpindahan dari Ur Kasdim juga Tuhan bicara. Kalau sekarang saya tidak dengar, bagaimana nanti? Dan mungkinlah kesimpulan saya mengatakan, mungkinlah Ishak mengatakan, kalau itu yang Tuhan mau, saya tidak mau tahan diri. Ikatlah tangan saya, ikatlah kaki saya. Mungkin tutup mata saya supaya saya tidak mau melihat pisau. Ishak memberikan dirinya. Dia taat. Dia melakukan yang Tuhan mau. Karena Ishak sadar dia menghormati ayahnya. Dan berulang kali ini disampaikan.
Kita lihat selanjutnya menjadi satu dari bagian sikap Ishak yang mengajarkan kita. Dari sisi Ishak, dia menghormati orang tuanya dan tidak hanya sebatas sebuah kata-kata, tapi ketundukannya dia buktikan kepada orang tuanya. Jadi poin pertama, dia Ishak menghormati orang tua. Tetapi kadang-kala kan anak-anak menghormati orang tua hanya di depan, di belakang seng. Di muka bagus-bagus ini, di belakang kejahatan kadang-kala. Nah, saya mau ingin mengatakan bahwa Ishak menghormati dengan cara menunjukkan ketaatannya terhadap apa yang diminta Tuhan, terhadap apa yang diminta oleh ayahnya. Ishak taat. Katakan taat. Taat. Ishak taat. Anak-anak katakan taat. Taat kepada orang tua. Ulang, taat kepada orang tua. Iya, nanti sebentar orang tua pembagian ada. Jadi anak-anak menghormati, ikuti dengan ketaatan. Jangan cuma mengatakan siap komandan di dalam rumah maksudnya. Tapi jadikan bapak dan mama seperti prajurit lalu. Siap dan, oke. Tapi kata menghormati tanpa ada orang tua di depan, selalu teriang pesan orang tua. Oh, orang tua ada di sana. Apa kata orang tua kalau orang tua yang jauh dari beta? Itu sikap menghormati orang tua. Hal berikutnya yang ingin saya sampaikan, sikap Ishak yang mengajarkan kita untuk sesuatu perlu kita belajar. Ishak, karena dalam usia yang tadi saya katakan menurut beberapa teolog mengatakan sekitar usia 20 sampai dengan 37 tahun. Ishak mengatakan, kalau memang ini waktunya, saya dipanggil Tuhan melalui cara permintaan Tuhan secara langsung. Karena sekarang ini kan bicara tentang kematian ada dua. Satu, bunuh diri. Iya kan? Dan satu, apa lagi? Tuhan panggil. Nah, bunuh diri itu banyak versinya. Bunuh diri ini satu, saya mau ingin katakan gantung diri. Satu, minum racun. Satu, balap liar. Mau ikuti teladan Rosi. Itu bunuh diri. Makanya kalau ada orang yang mati akibat balap liar, itu bunuh diri. Menurut saya itu namanya bunuh diri. Mungkin saudara terjemahkan versi yang lain. Tapi menurut saya, ya bunuh diri itu melakukan sikap-sikap di luar batas normalnya. Itu bunuh diri. Tetapi satu, Tuhan mengatakan, kata masih kuat-kuat ini, Tuhan mengatakan, waktunya hembuskan napas terakhir. Selesai. Masih sehat-sehat loh. Kadang tidur dan tidak bangun lagi. Di atas mobil akan ada beberapa kejadian. Lihat, dalam kendaraan, tiba-tiba kendaraan itu sudah tidak bisa terkontrol lagi. Karena ternyata supirnya sudah selesai. Jadi mobil itu dia jalan ikut dia pun suka. Karena selesai. Kalau bicara ada yang sedang tidur dan tidak bangun-bangun lagi, ada cerita. Bahkan hamba-hamba Tuhan sedang berkhotbah dan tiba-tiba selesai. Jatuh dan selesai. Dan itu cara Tuhan panggil. Nah, mungkinkah Ishak menyadari, mungkinkah ini waktunya Tuhan minta saya selesai? Dan karenanya Ishak menghormati Tuhan. Dengan cara
menghormati ayahnya, supaya di tangan ayahnya dia selesai. Tetapi menarik untuk saya adalah bahwa Ishak dia tidak membuat semacam konflik yang besar. Karena setelah peristiwa ini pun tidak ada cerita-cerita di mana Ishak memprovokasi ibunya yang mengatakan, masa bapak tadi itu bawa beta untuk bunuh? Kan tidak ada cerita. Kalau saya tidak temukannya, tolong beritahukan buat saya. Tapi tidak ada provokasi Ishak kepada ibunya untuk memarahi Abraham bahwa tadi bapak itu mau bunuh beta. Nah, kalau saudara selaku seorang ibu mendengarkan ancaman dan mendengarkan sikap dari seorang ayah yang berencana membunuh seorang anak dan anak lapor kepada ibu, pasti ibu juga murka dan akan ceritanya menjadi berbeda. Tapi di dalam kisah ini tidak ada cerita lanjut yang menggambarkan Ishak bukan seorang yang berusaha memprovokasi ibunya sehingga terjadi pertentangan keduanya. Dan ini sikap yang menurut saya sikap yang patut di mana kita belajar di sana. Nah, masa di mana Ishak menjalani pertumbuhan di dalam mengikuti pola yang orang tuanya bangun bagi Ishak, mengajarkan buat kita di zaman ini. Karena zaman ini adalah zaman di mana kejahatan merajalela di mana-mana. Kita kenal dengan dunia teknologi yang banyak menolong kita. Teknologi banyak menolong gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan bisa melakukan pelayanan di mana-mana hanya dari satu tempat. Teknologi menolong gereja sehingga memberitakan firman Allah dan di mana semua orang bisa mendengarkan firman Allah. Kalau hari-hari ini kita melakukan pelayanan dengan lewat YouTube dan di beberapa negara mengikutinya. Artinya bahwa tanpa kita keluar negeri, tapi firman Allah sampai di sana. Amin. Dalam YouTube kita ini kan penonton itu ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Australia, ada di Belanda. Artinya kita tidak ke sana. Tapi firman Allah sampai di sana. Dari Eri. Amin. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa teknologi memberikan ruang yang cukup untuk memaksimalkan pelayanan. Tapi teknologi juga merusak moral bangsa. Teknologi juga merusak banyak orang. Banyak penipuan melalui teknologi. Judi online lah. Saya mau mengatakan ada aborsi. Ada prostitusi online yang lagi rame di kota ini. Lagi rame, lagi heboh di kota ini. Karena itu polisi banyak menangkap anak-anak yang ABG. Beberapa peristiwa kemarin di kuburan Benteng, anak-anak yang kalau tidak salah masih SMP. Prostitusi online, jadi perjumpaan secara online. Ada aplikasi apa, WeChat atau apa itu. Jadi teman jual teman. Ini di kota ini bukan Jakarta loh. Beberapa waktu ada di Paso juga. Jadi teman jual teman sebagai mucikari. Artinya perantara. Teman jadi perantara. Lalu kemudian ketika mereka hamil di luar nikah, gugurkan, aborsi. Lalu kemudian anak menjadi korban. Kemarin beberapa waktu kan dibawa JMP. Kemarin ada di Wayari kalau tidak salah.
anak dihanyutkan. Polisi lagi lacak sekarang ini. Dari prostitusi akibat apa? Hal-hal ini. Dan Ambon lagi sedang tren ini. Nah, polisi menyampaikan beberapa sosialisasi mengatakan bahwa kalau ternyata ada yang hamil di luar nikah dan seorang laki-laki tidak bertanggung jawab, biasanya yang perempuan yang selalu menjadi korban. Biasanya puskesmas itu disediakan fasilitas. Untuk apa? Untuk melayani anak-anak yang hamil di luar nikah. Lalu kemudian ada orang yang sudah bersedia untuk apa? Untuk mengadopsi. Ibunya akan dilayani oleh orang yang mengadopsi. Sehingga baik anak maupun ibunya aman. Daripada nanti kemudian kalau aborsi, anak meninggal, ibunya dikejar-kejar polisi. Nah, syukur-syukur kalau tidak dikejar. Atau syukur-syukur kalau ibunya sehat. Tapi bagaimana kalau sakit? Nah, Ambon sedang lagi rame-rame. Sampai kemudian HIV AIDS sekarang ini lagi levelnya itu zona orange, saudara. Saudara, jadi kejahatan kota ini, kejahatan yang menuju kepada kejahatan yang luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak, mari kita perhatikan kondisi dunia. Sebagai orang percaya, mari kita belajar situasi dunia kita ini menjadi dunia yang sangat penuh dengan kejahatan. Karena itu betapa penting sikap sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak. Tadi anak-anak pembagian. Orang tua punya tanggung jawab, didiklah anak-anak untuk menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat yang 6 saya baca begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi dididik, anak-anak harus dididik. Amsal 29 ayat 17 dikatakan begini. Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Bukan ke orang lain, kepada saya dan saudara. Sehingga tugas seorang tua selain mendidik dan mengajarkan, tetapi juga tugas orang tua menjadi teladan. Katakan amin. Orang tua tidak hanya sebatas bicara, datang ke gereja, jangan malas di rumah. Tapi bapak dan mama yang pernah masuk gereja. Bagaimana bisa orang tua menjadi teladan? Kalau mau menjadi teladan, maka orang tua bicara harus sebagaimana yang dibicarakan. Contoh, nyong nona rajin-rajin masuk gereja ya. Takut Tuhan. Maka orang tua juga melakukannya. Istilahnya orang tua itu tunjuk jalan. Kata menjadi teladan itu kan tunjuk jalan. Nah, bagaimana tunjuk jalan? Kalau cuma bicara dan tinggal di rumah. Nah, ini contoh. Artinya tugas orang tua itu tidak gampang loh. Karena harus menjadi teladan. Apakah kita sudah sempurna? No. Kita tidak sempurna. Untuk belajar menjadi lebih baik itu jauh lebih penting dari tidak sama sekali. Jadi kita selaku orang tua harus belajar. Selain menjadi teladan bagi anak-anak, maka tugas lain adalah dorong anak-anak supaya mengenal Tuhan dan memberikan waktu yang lebih kepada Tuhan dibanding kepada kesukaan-kesukaan yang lain. Kesukaan di luar sana, kesukaan bermain yang lain. Harusnya dibangun supaya kesukaannya itu adalah kesukaan untuk Tuhan. Banyak waktu untuk Tuhan jauh lebih penting daripada menghabiskan banyak waktu di luar sana.
Karena itu dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan. Jadi lebih baik daripada menghabiskan banyak waktu di tempat lain. Kita datang ke gereja ini, sudah paling lama 2 jam, kita bicara-bicara kiri kanan dan ya bisa jadi 3 jam. Itu sudah paling lama. Belum sampai 10 jam. Tetapi itu jauh lebih baik dibanding kita ada di tempat yang lain. Jadi menarik untuk kita belajar, ini sikap yang perlu di mana kita selaku orang tua belajar. Dan Alkitab mengatakan dalam teks ini, Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya untuk menjadi korban. Abraham tidak segan-segan. Kata tidak segan-segan ini, saya lebih mengatakan bahwa Abraham ini tidak mau pusing lagi selama kemudian Tuhan katakan mau menyerahkan. Abraham tidak mau hitung-hitungan lagi. Dia langsung membawa anaknya Ishak. Dan 2 hal ini penting buat kita. Sikap seorang anak, sikap kita orang tua. Mari kita bangun 2 hal ini, yaitu agar supaya orang tua bisa mengajarkan, mendidik, menghormati Tuhan. Tetapi orang tua harus mengambil sikap menjadi teladan bagi anak-anak. Mendorong anak-anak untuk melayani Tuhan. Mendorong anak-anak untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Dan mendoakan. Dan anak-anak juga mendoakan orang tua. Bukan hanya orang tua mendoakan anak-anak. Lalu anak-anak harap gampang saja. Anak-anak juga harus mendoakan orang tua. Anak-anak katakan amin. Jangan harap gampang nanti orang tua doakan beta. Alkitab tidak membatasi doa itu hanya orang tua. Anak-anak harus doakan orang tua. Supaya dia tetap sehat, dia kuat, dan bahkan dia dilindungi Tuhan. Supaya apa? Sampai masa hidupnya selesai, dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi saling mendoakan orang tua atau anak-anak, saling mendoakan. Kenapa? Karena supaya kita semua ini dilindungi dari segala ancaman dunia kita yang penuh dengan segala kejahatan. Orang tua mendoakan anak-anak karena dunia anak-anak sekarang ini, dunia yang di sekeliling dari 1000 orang, mungkin cuma 10% yang masih benar-benar pegang nasihat orang tua. Sisanya tidak mau tahu. Pergaulan, merusakkan moral. Dan orang tua didoakan karena orang tua bekerja banting tulang. Belum urus kerjaan di mana-mana, urus dalam rumah, urus anak-anak, macam-macam yang harus diurus. Bisa jadi stres juga. Akhirnya yang harus panjang umur jadi pendek umur. Bisa jadi. Tapi doa anak-anak akan mensupport orang tua supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi saling mendoakan. Saling mendorong. Tapi yang paling penting di sini adalah sikap baik Abraham maupun sikap Ishak. Mengajarkan kepada kita untuk apa? Tanpa segan-segan. Untuk kepentingan Tuhan, jangan segan-segan. Katakan amin. Untuk kepentingan Tuhan, jangan hitung-hitungan. Karena endingnya luar biasa. Tuhan, kalau saudara perhatikan di sini, di dalam kitab Kejadian, dalam teks pembacaan ini, Tuhan bersumpah bahwa akan memberkati Abraham. Kenapa Tuhan bersumpah dengan itu? Karena berulang kali Alkitab katakan karena Tuhan melihat
Abraham itu tidak segan-segan untuk mempersembahkan atau memenuhi apa yang menjadi permintaan Tuhan. Sehingga dikatakan, telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Tuhan kemudian memberkati dia. Dan Alkitab menjelaskan berkat itu luar biasa. Dalam Kejadian pasal 22. Bukankah semua kita mengatakan, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, sehingga semua perjalanan iman saya ini jalan seturut dengan doa-doa kami keluarga. Tapi Tuhan kadang mereview perjalanan kita. Apakah kita masih segan-segan atau tidak segan-segan ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita? Apakah kita masih segan-segan atau tidak segan-segan? Dan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar, Abraham tidak segan-segan mempersembahkan anaknya Ishak, anak tunggal. Artinya itu harta. Anak ini anak perjanjian. Karena Alkitab katakan lewat anakmu Ishak, maka keturunanmu akan seperti bintang-bintang dan seperti banyaknya pasir di pantai. Tak terhitung. Dalam teks yang lain perjanjian Tuhan kepada Abraham seperti debu. Artinya ini berkat yang mengikuti ketaatan Abraham. Hal yang sama ketika proses perjalanan iman kita. Dan kita mengikuti alur dan pola pikir Tuhan. Cara Tuhan membawa kita. Kan kadang membawa kita ke tempat yang tidak aman. Membawa ke tempat yang mengganggu konsentrasi kita. Saya percaya Abraham sungguh terganggu konsentrasinya. Bagaimana mungkin katanya dia ini anak perjanjian, oleh dia akan mendapatkan banyak keturunan. Bagaimana Tuhan harus minta saya korbankan dia? Mengganggu konsentrasi dia. Keputusan Abraham. Mari Ishak, bujang, ayo mari kita jalan. Saya percaya Abraham manusia. Dan pasti dia punya komentar pribadi yang tidak diungkapkan Alkitab. Tapi Abraham pasti dalam hatinya mengatakan, bagaimana dia anak yang dilahirkan di masa tua. Sampai kemudian istrinya tertawa ketika Tuhan mengatakan, di masa dimana kami akan datang seperti ini, dia akan melahirkan seorang anak. Sekarang anak itu sudah ada dalam usia yang seperti ini. Bagaimana harus dia dikorbankan lagi? Dari mana nanti punya keturunan yang dari darah daging? Karena Ismail bukan. Pasti Abraham bertanya-tanya. Tapi yang namanya Abraham tidak segan-segan mempersembahkan anaknya Ishak. Dan karena itu Tuhan tidak segan-segan melakukan berkat perjanjiannya kepada Abraham. Saya percaya Tuhan akan tolong kita semua. Sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang diberkati Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita akan belajar untuk melakukannya di dalam hidup ini. Mari kepada pelayan. Saya rindukan semua kita semua agar kita belajar dari sikap seorang Abraham dan juga sikap seorang Ishak yang sudah bisa menjadi pola bagaimana
berjalan dalam perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita selaku anak-anak membawa diri sebagai anak-anak, sebagai orang tua, memainkan peran sebagai orang tua, karena hanya ada satu tujuan, yaitu supaya hidup kita sebagai keluarga Allah berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.